Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tamara Al-Humairo dengan NIM 2403114398 akan mempresentasikan terkait data kontinu, histogram, dan sebaran data. Berikut presentasinya. Penggunaan data kuantitatif, khususnya data kontinu, merupakan hasil pengukuran sangat krusial di berbagai bidang karena dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci dan lebih tepat melalui nilai desimal. Untuk memahami karakteristik data tersebut, distribusi normal sering digunakan sebagai acuan karena bentuknya yang simetris menyerupai lonceng. Dalam proses analisis, histogram menjadi alat visualisasi utama untuk melihat pola sebaran data. Sementara penggunaan perangkat lunak seperti Python mempermudah simulasi data secara praktis dan lebih efisien. Nah, yang pertama adalah teori sebaran data. Sebaran data atau distribusi data merupakan gambaran bagaimana nilai-nilai dalam suatu kumpulan observasi tersebar. Distribusi ini tidak hanya menunjukkan banyaknya kemunculan suatu nilai ataupun frekuensi, tetapi dapat memperlihatkan pola umum data. Apakah data cenderung berkelompok, menyebar, atau memiliki kecenderungan tertentu? Dengan memahami distribusi, para peneliti dapat menarik kesimpulan awal mengenai karakteristik data sebelum dilakukannya analisis lanjutan. Lalu selanjutnya adalah karakteristik distribusi normal terbagi antara berikut. Yang pertama adalah kurva berbentuk simetris sempurna antara sisi kiri dan sisi kanan. Lalu memiliki suatu puncak atau unimodal yang menunjukkan nilai dengan frekuensi tertinggi. Selanjutnya adalah sebagian besar data itu terkonsentrasi sekitar nilai rata-rata. Lalu, semakin jauh nilai rata-rata, frekuensi data akan semakin kecil. Dan yang terakhir adalah luas total di bawah kurva bernilai 1 yang menunjukkan probabilitas keseluruhan. Lalu ada konsep pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini digunakan untuk mengetahui titik pusat dari suatu distribusi. 3 ukuran utama yang sering digunakan adalah mean, median, dan modus. Lalu ada kemencengan data atau skewness. Kemencengan data atau skewness ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu distribusi ini simetris ataupun tidak. Jenis-jenisnya antara lain positif skew atau kemencengan positif. Distribusi memiliki ekor panjang ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai yang jauh lebih besar daripada nilai rata-rata. Lalu ada negatif skew, kemencengan panjang atau negatif. Distribusi memiliki ekor panjang ke kiri. Hal ini menunjukkan adanya nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai. Lalu yang terakhir adalah distribusi simetris, tidak memiliki kemiringan, di mana bentuk kurvanya itu seimbang antara dua sisi. Konsep histogram sebagai alat visualisasi. Histogram merupakan grafik batang yang digunakan untuk memvisualisasikan data kontinu, di mana lebarnya menunjukkan interval kelas dan tingginya menunjukkan frekuensi observasi. Ciri khas utamanya yaitu batang-batangnya digambarkan saling bersinggungan tanpa celah untuk mempresentasikan kesinambungan data. Dengan penentuan jumlah kelas yang dapat dihitung secara matematis menggunakan aturan Sturges. Selanjutnya ada karakteristik data kontinu. Data kontinu merupakan data kuantitatif yang murni diperoleh dari proses. Berbeda dengan data diskrit, ini didapatkan dari aktivitas mencacah ataupun menghitung secara manual. Dan data kontinu ini diperoleh murni dari proses pengukuran menggunakan instrumen terstandar. Sifat nilai data kontinu yang pertama adalah bernilai pecahan atau desimal, lalu tidak terbatas pada bilangan bulat, memiliki kemungkinan nilai tak hingga, bersifat kesinambungan, dan dapat dimodelkan dalam analisis distribusi. Untuk contoh data kontinu sering digunakan untuk mengukur kondisi fisik dan fisiologis. Contohnya pada pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh atau IMT. Data dari pengukuran ini dapat memiliki angka desimal sehingga mencerminkan kondisi yang lebih akurat. Sebagai ilustrasi, penelitian yang dilakukan oleh Anthony dan kawan-kawan pada mahasiswa
mencatat nilai IMT rata-rata sebesar 20,09 dan tekanan darah mahasiswa secara presisi. Hal ini menunjukkan bagaimana data kontinu dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang detail dan representatif. Histogram merupakan alat visualisasi yang penting pada sebaran data kuantitatif. Pada histogram yang disampilkan, sumbu horizontal mewakili skor mahasiswa, sementara sumbu vertikal menunjukkan jumlah mahasiswa. Data dibagi menjadi 15 bins dan batang-batangnya itu dibuat saling bersinggungan untuk meningkatkan sifat kontinu data. Melalui histogram ini, kita dapat melihat pola sebaran data secara visual dan mendeteksi konsentrasi nilai di sekitar rata-rata serta variasi data secara keseluruhan. Nah, simulasi data memungkinkan kita memahami karakteristik sebaran data tanpa menggunakan data yang nyata. Dalam simulasi ini dibuat 500 observasi skor kualitas hidup mahasiswa menggunakan distribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 8. Data ini termasuk kontinu karena memiliki nilai yang berkesinambungan. Lalu ada analisis sebaran data. Yang pertama adalah interpretasi visual histogram. Histogram menunjukkan pola distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng. Frekuensi meningkat menuju nilai tengah, lalu menurun secara seimbang, sehingga secara visual menyerupai distribusi normal. Lalu analisis pemusatan. Frekuensi tertinggi pada interval 70-80, menandakan sebagian besar data terkonsentrasi di rentang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mean, median, dan modus berada di sekitar nilai tengah distribusi. Untuk analisis penyebaran, frekuensi menurun secara bertahap saat menjauhi nilai tengah. Pola menunjukkan penyebaran data yang merata tanpa adanya pencilan atau outlier yang signifikan, sesuai dengan karakteristik distribusi normal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Data simulasi menunjukkan distribusi normal, ditandai oleh bentuk simetris, satu puncak utama, dan penyebaran seimbang kedua sisi. Dengan demikian, data simulasi termasuk data kontinu karena bersifat kesinambungan dan dapat bernilai desimal. Histogram dengan 15 bins efektif dalam menampilkan distribusi data yang jelas. Berdasarkan visualisasi, data mengikuti distribusi normal dengan min 75 dan standar deviasi 8. Ditandai dengan pola simetris, pemusatan di nilai tengah, serta penyebaran yang seimbang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.